Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu serta saudara. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiarto, salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, dengan nomor induk dosen 04 16 07 62 01 dan home base saya di Prodi Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di samping saya sebagai salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama, saya punya tambahan tugas, yaitu satu sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Yang kedua, di samping itu saya dapat tambahan selain daripada dosen sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama per tanggal 1 Mei 2022. Saya adalah peserta Serdos tahun 2022 gelombang kedua. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau memaparkan pernyataan saya sebagai dosen di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama di bidang penelitian. Dalam penelitian saya laksanakan tetap berfokus pada konsentrasi masalah-masalah hukum. Adapun penelitian yang pernah saya lakukan dengan tema rekonstruksi kewenangan hakim di Indonesia dalam melakukan penahanan yang berdasarkan rasa keadilan atau nilai keadilan, yang dipublikasikan pada jurnal internasional dengan terindeks Copernicus. Saya juga ada tambahan publikasi karya ilmiah saya pada jurnal nasional dengan indeks ISSN dengan tema pidana kemiskinan koruptor pada tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai publikasi saya tambahan yang berskala nasional. Makna dan kegunaan atas publikasi karya ilmiah saya ini adalah menjadi sebuah usaha inovatif untuk mengembangkan pemikiran, gagasan, dan ide dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum. Salah satunya adalah produk hukum yang mengkaji tentang kewenangan hakim di Indonesia dalam menahan tersangka atau terdakwa, merupakan campuran dari aturan asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah. Hal ini menurut hukum Indonesia tidak tepat, karena hakim harus menegakkan dan melaksanakan pada asas praduga tidak bersalah sebagai perwujudan dari hak asasi tersangka atau terdakwa. Menurut saya
permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dengan permasalahan pokok ada kelemahan kewenangan hakim untuk menahan tersangka atau terdakwa dan bagaimana kontribusi berdasarkan nilai keadilan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komparatif tentang suatu kondisi atau gejala yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan kewenangan penahanan yang dimiliki oleh hakim terdapat pada substansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, struktur dan budaya hukumnya, serta akan memberikan atau menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi hukum mengenai kewenangan hakim dalam memerintahkan penahanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang didasarkan kewenangan pada jaksa selaku penuntut umum untuk membuktikan dakwaan dan tuntutan melalui sidang pengadilan. Inilah hasil publikasi karya ilmiah saya. Saya berkonsisten menjaga kesesuaian penelitian saya dengan latar belakang keilmuan hukum saya. Dengan publikasi hasil karya ilmiah saya ini tetap pada kajian bidang hukum. Konsistensi kajian, penelitian, dan publikasi karya ilmiah saya tetap dalam bidang hukum dengan konsentrasi pada bidang hukum untuk capaian target kerja yang saya lakukan adalah adanya publikasi karya ilmiah pada jurnal-jurnal internasional dalam bidang hukum. Maksimal dalam satu semester satu publikasi jurnal di publikasi internasional maupun nasional. Publikasi ini juga dapat menghasilkan sebuah buku referensi yang diterbitkan untuk menjadi sebuah karya fenomenal yang tercatat dalam hak kekayaan intelektual dalam bidang hukum. Bukti-bukti publikasi saya ini bisa dilihat dan saya masukkan di dalam sister saya sebagai bukti bahwa saya melakukan satu penelitian karya ilmiah. Ini yang saya sampaikan dalam forum ini. Inilah publikasi yang saya hasilkan. Mudah-mudahan publikasi saya ini bermanfaat untuk kalangan akademik maupun bagi masyarakat umum, dan tentunya saya ingin mendapat tanggapan, koreksi, dan masukan berkaitan dengan karya ilmiah saya agar saya ini bisa untuk bermotivasi lebih jauh lagi. Demikian yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dengan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.